Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Hari ini hari Jumat penuh keberkahan. Kita akan menimba ilmu lagi nih. Kita kayaknya akan lebih nuansa sporty nih. Karena siang ini ada Pak Hadi yang akan menjelaskan ilmunya yang luar biasa yang nanti akan didampingi oleh rekan saya, Ibu moderator yang cantik, saya yakin. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, untuk saya serahkan kepada Ibu Dewita Rizkia untuk memulai meeting. Silakan Ibu Dewita. Oke, terima kasih Bu Dewita selaku moderator. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teknik dasar bola voli. Sebelumnya selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan teknik dasar bola voli. Yang tadi sebutkan mungkin Bu Dewita CV saya, saya berlisensi pelatih bola voli nasional kategori C pada tahun 2015 dan sekarang wakil ketua klub bola voli Patriot. Langsung saja ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dari materi Bapak Ibu bisa menerapkan teknik dasar bola voli pada anak didiknya ataupun buat Bapak Ibu sendiri. Saya yakin di sini Bapak Ibu tahu tentang kesehatan, bahwa olahraga itu merupakan bagian dari salah satu hidup sehat. Selain hobi, selain hobi kita secara tidak langsung sudah berkehidupan yang sehat. Baik Bapak Ibu, di layar sudah tampak apa itu bola voli? Itu berasal dari kata volley yang artinya melambungkan. Berarti bola voli adalah permainan bola pecah yang oleh 6 orang dengan melambungkan yang pantai. Oke, di sini ada apa saja keterampilan dari bola voli. Yang pertama yaitu keterampilan memantulkan dan mengoverkan bola. Yang kedua keterampilan dasar memukul bola, dan yang ketiga keterampilan dasar memukul bola. Ya, ada passing, ada spike, dan ada block. Terima kasih, ada ya. Langsung ya. Permainan bola, passing dan umpan, spike,
pengaman dan penyelamatan. Jika penjagaan dan cara bergerak ke arah bola ada apa saja, yaitu sikap penjagaan, tebak, sikap penjagaan menengah, sikap penjagaan rendah. Iya. Bergerak ke arah bola yaitu ada 4 arah mata angin, ke depan, ke belakang, ke samping, ke belakang, kemudian ini bisa dilihat contoh stand dari sikap dasar bola voli, yaitu kaki terus agak sedikit jongkok, lalu tangan dibuka lebar, siap-siap terima. Ketika pas bola datang, maka tangan itu dirapatkan dan diluruskan. Lanjut receive, yaitu pada saat penerima bola. Tetap kaki dibuka selebar bahu dan agak rendah, lalu tangan diluruskan dan diayunkan. Supaya apa? Supaya bola bisa melambung. Terus passing dan umpan. Passing yaitu ada 2, ada passing atas, passing bawah. Terus variasi pas atas pada bola rendah, passing atas pada bola yang datang ke samping, passing atas pada bola yang datang ke belakang, serta passing atas dengan meloncat, jam tos, serta passing bawah 2 tangan. Oke, passing atas, lihat tekniknya, jarinya yaitu kita bisa dibuka, jari-jarinya dibuka, terus bikin segitiga, lalu bikin mangkok. Tekuk, ketika bola datang maka didorong ke atas. Lanjut, passing atas pada bola rendah. Dilihat pada gambar, yaitu posisi badan agak lebih rendah dan menyentuh lantai ketika mau mengambil bola. Oh iya, jadi di layar Bapak Ibu slide saya tidak berjalan gitu. Oh ya, nanti saya. Oke, saya coba lagi dari awal berarti. Oke. Saya dari awal lagi Bu atau gimana, lanjut atau melanjutkan? Dilanjutkan saja Bu. Oke, seperti tadi saya ucapkan bahwa teknik dasar bola passing atas itu jari dibuka lebar, lalu bikin mangkok ketika bola datang, didorong ke atas dan lurus. Follow through, tangan itu harus lurus. Oke, terus ketika passing atas pada bola rendah, dilihat pada gambar, badan sedikit menjongkok dan lutut nempel ke lantai, lalu tangan tetap berada di atas menjemput bola yang akan datang. Nanti ketika follow through, lihat tangannya lurus ke atas. Terus penerimaan bola passing atas pada bola yang datang ke sini. Itu geraknya pun dengan side tap. Lanjut, passing atas pada bola yang datang ke belakang. Berarti dari awalnya mundur dulu ke belakang dengan stand rendah dan siap menjemput bola. Passing atas dengan meloncat atau bisa disebut jam tos. Jika bola atas, maka kita yang akan menjemput bola di atas ya
dengan posisi awalan untuk meloncat menjemput. Nah, gambar bisa dilihat contohnya seperti itu. Resikonya dari selebar bahu. Jika bola ke samping maka kaki kiri yang akan melangkah atau menjemput dan sedikit membungkuk, dan kaki kanan diluruskan. Tetap posisi tangan tidak berubah, harus lurus dan diayun. Oke, terus resipnya ke kiri tadi. Sekarang servis bawah, servis atas. Sekarang pada permainan bola voli modern ini servis bawah sudah tidak dipakai, tapi kalau misalkan kita lihat di ibu-ibu perumahan ataupun di ibu-ibu PKK yang lagi main voli, resip bawah ini selalu menjadi favorit. Tetapi kalau misalkan pada era zaman sekarang atau klub-klub usia SMA juga, karena servis itu sudah merupakan serangan pertama, jadi bagaimana servis itu bisa menjadi poin pertama, yaitu dengan cara menggunakan servis atas itu atau American putting atau jump float, serta yang paling tajam lagi ada jump serve. Kalau moonball itu digunakan di bola voli. Nah, awalan untuk servis atas, kaki kiri di depan, bola sudah diangkat, tangan kanan di belakang, lalu bola dilambungkan dan dipukul. Oke, ini salah satu contoh jump serve. Aduh, mohon maaf, Ibu, gambarnya ini yang kebetulan bola voli plastik. Up ya, itu baik. Itu bola belakang. Jalanin aja dulu. Sudah ketemu dia belum? Bu Kokom, kayaknya ini suaranya Bu Kokom. Oke lah Bapak Ibu, saya lanjutkan bagaimana sikap awalan dapat yang harus berarti yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua tolapan, yang ketiga pada saat bola di udara atau timing, dan yang keempat saat dan di atas kita sudah menjemput bola dengan cara menolak
dan melompat lalu memukul bola. Ketika pada saat pendaratan juga harus diperhatikan jangan sampai satu kaki ataupun nanti ketika satu kaki pas mendaratnya maka akan mudah cedera ankle ataupun keinjek sama timnya sendiri. Jadi harus tetap dengan dua kaki. Yang laki-lakinya sini kombinasi antara spike dan block. Terus apa saja ada macam-macam spike itu ada 3, open spike, semi spike, dan quick spike. Kalau open spike itu ukurannya 3 meter di atas net, yang semi spike itu 1 sampai 2 meter di atas net pita putih. Kalau quick spike itu 1 bola atau 1 meter sampai ke bawah pita putih net. Sekarang teknik membendung atau blok. Tetap harus diperhatikan tahapan apa saja yang akan dilakukan pada saat memblok. Yang pertama yaitu awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga lompatan, yang keempat perkenaan bola, dan yang terakhir yaitu pada saat mendarat. Pada pergerakan membendung ini atau blok ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu cross step dengan kaki disilang lalu loncat, ada side step, dan yang terakhir running ketika bola jauh. Misalkan dari center posisi 3 mau memblok ke posisi 4, kalau side step itu tidak akan keburu maka harus running. Oke, nah ini gambar salah satu teknik membendung atau blok. Itu tangan dijulurkan ke atas lalu menghadang atau membendung bola yang akan di-spike oleh lawan. Seperti ini contohnya Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya itu keterampilan teknik menyelamatkan bola. Passing bawah dengan 1 tangan sambil menjatuhkan diri ke samping. Atau lebih disebut roll samping. Ya. Ketika bola sulit atau teknik lanjutan yang sudah profesional, mungkin ini adalah teknik lanjutan dari passing bawah. Ketika bola sulit, ya, dengan keadaan mengejar supaya bola tidak jatuh ke lantai, maka kita menyelamatkan dengan running step lalu menjatuhkan badan. Selanjutnya ada meluncur ke depan atau yang disebut diving. Bagaimana bola yang sulit di depan harus tetap diselamatkan, itu dengan cara passing bawah dengan 1 tangan sambil meluncur ke depan. Seperti ini contohnya kalau yang di voli. Oke, ini adalah tahap persiapan receive atau penerimaan bola. Ya, mungkin gitu Bapak Ibu, teknik dasar permainan bola voli itu yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama passing, yang kedua service, yang ketiga spike, yang keempat adalah block. Service terbagi kepada 2, service atas, service bawah. Yang terus service atas itu ada 3, ada jump float, American float, Japan float, sama jump shot. Terus yang selanjutnya passing, ada passing bawah, ada passing atas, terus spike, ada open spike, ada semi spike, dan ada quick spike. Dan yang terakhir adalah membendung. Untuk selanjutnya teknik-teknik lanjutan itu adalah perkembangan dari teknik dasar yang tadi disebutkan. Baik Bapak Ibu, mungkin presentasi dari saya mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang ditanyakan. Saya serahkan lagi ke moderator Bu Dewita, silakan.
Boleh disampaikan langsung mau di Bu Dewi, suaranya kurang terdengar. Oh, tidak kedengaran Bu Dewi. Sudah jelas. Nah, suaranya nggak jelas. Halo, Bu Dewita. Pak Hadi, halo Pak Hadi. Ya, halo. Ini udah dibuka, boleh bertanya? Silakan Bu Dewi. Ini suaranya Bu Dewi. Ibu Dewita. Iya, kecil ya. Bu Dewita hanya lagi mencari posisi sinyalnya yang kuat, Pak. Bu, bisa diambil alih moderator supaya jelas suaranya. Oh iya. Pak Hadi, ketika mendengar pemaparan Bapak, ini kayaknya Bapak guru olahraga ya Pak ya? Betul sekali, saya Bukan. guru olahraga di SMA Angkasa. Oh, SMA Angkasa. Ya. Dekat ya Pak dengan saya. Itu Pak gimana Hadi, gitu? jujur ini tuh olahraga yang saya di Pasir Kaliki rumahnya Pak. Oh, iya. Sekolahnya di Pasundan 9. Kalau mendengar pemaparan Bapak tentang bola voli, sebenarnya ini olahraga yang terakhir saya bermain bola voli ketika SMP, Pak. Nah, ini udah lama dalam ya, Bu, ya? dan saya jujur sekali lihat anak-anak sekarang aja, Pak, punten di sekolah saya aja gitu ya. Ya mungkin karena lapangnya, sebenarnya lapangnya sudah bisa kategorinya mungkin sudah bisa untuk voli, tapi kebanyakan teman-teman saya yang mengajar olahraga itu sudah jarang
ini Pak jarang mengajarkan teknik voli, padahal itu olahraga yang yang sederhana tapi butuh pesan moralnya tinggi gitu loh Pak. Sekarang lebih banyak senam, terus kemudian teknikanya saya kira-kira Pak ini memang secara proses pembelajarannya teknik bola voli itu di KBM atau RPP atau apapun memang itu terbatas ya Pak atau bagaimana? Oh enggak sebetulnya Bu, kalau olahraga itu mungkin bisa dilihat dari sarana dan prasarana juga dulu, betul. Tapi kalau mendengar dari tadi yang diutarakan oleh Ibu, sayang sekali kalau misalkan di sekolahnya lapangan ada, tetapi mungkin guru olahraganya sudah disampaikan dasar sampai mendetail seperti itu. Sebetulnya kalau di RPP atau di silabus itu sudah jelas sekali Ibu bahwa yang pertama kali kita di pertemuan awal-awal itu adalah bola besar. Nah, bola besar itu ada yang pertama sepak bola, bola basket dan bola voli. Tiga-tiganya itu untuk SMP ya? Atau SMP SMA Pak? Saya SMA Bu. Saya di SMP Pak. Yang saya tahu di SMP juga ada kok Bu. Ya, cuman berbedanya kalau di SMP itu baru gerak dasar, belum ke teknik dasar yang saya tadi utarakan bahwa gerak dasar pada permainan bola voli itu yaitu adalah bagaimana cara mengambil bola ke depan, ke samping kiri, ke samping kanan, lalu ke belakang. Teknik dasarnya pun setelah itu baru gerak dasar, baru teknik dasar, bagaimana passing, bagaimana serving gitu. Iya. Soalnya kalau dibandingkan zaman dulu saya olahraga bola voli itu terasa banget sama guru olahraganya itu praktik gitu di lapangan bagaimana spike, bagaimana tekniknya dan itunya gitu terasa. Kalau saya perhatiin juga sempat saya lihat anak-anak sekarang hanya cukup tugasnya menggambar lapangan kemudian ukuran misalnya ya Pak ya, padahal itu ya sayang sekali mungkin ini adalah keterbatasan saya akui juga keterbatasan dari masing-masing guru olahraga mungkin seperti itu. Iya. Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Yang Bu Dwi udah posisinya udah settle. Halo, Bu Dewita. Ya, Bu. Masih belum ya. Halo? Oh, sudah kedengaran suara saya, Pak? Pakai ya Bu. Satu ruangan hadir dan Bu. Pakai HP-nya. Bu, mangga silakan Bu. Ya, silakan kepada Bapak Ibu yang jika untuk pertanyaan silakan diajukan kembali. Ada lagi? Hayu Bu, ini baru beres ada tambahan 60. Ya, mungkin Bu Titi ada pertanyaan. Tidak Bu Titi suaranya tidak terdengar.
Ada satu lagi Bu, mau bertanya. Ya, silakan. Pak Hadi kenapa memilih bola voli? Tidak olahraga yang lain. Soalnya yang saya rasakan ketika saya membuat ada yang kita ungkap dengan teman-teman gitu kan, itu pasti yang akan kita ungkap itu sangat dekat erat dengan hubungannya dengan citra. Nah, Pak Hadi membuat paparan sayang ini tentang bola voli. Bapak kenapa tidak bola basket atau yang lainnya? Apakah ada hal yang membuat ikatan batin gitu Pak dengan bola voli? Ya gitu aja deh. Siap Ibu. Kebetulan karena memang sih pada dasarnya ada ikatan batin dengan bola voli. Yang pertama saya hobi, terus kebetulan saya menjadi pelatih bola voli dan saya menciptakan atau mendirikan klub Patriot itu bersama pelatih nasional yang pada tahun 2016 bawa SEA Games Indonesia ke Myanmar. Saya pengen menjadi sosok seperti beliau gitu. Luar biasa. Akhirnya mutu manikamnya muncul ya Pak. Ya itu sih Bu. Sampai sekarang mungkin itu pelatih nasional yang sekarang tidak membawa tim Indonesia karena regenerasi. Sekarang dipegang oleh yang persiapan SEA Games itu oleh Octavian, kebetulan dari Bandung juga, dari Jawa Barat. Terus sekarang beliau berada di kepengurusan Pemda Provinsi Jawa Barat. Ya Pak. Ya. Jadi tangan Bapak itu mencetak para atlet itu sudah kebahagiaannya udah nggak bisa diukur Pak ya. Iya. Apalagi dengan bola voli, nyaris sebenarnya sih saya secara pribadi sendiri itu udah nyaris terlupakan sih Pak. Lihat olahraga seperti itu, saya lihat anak-anak di sekolah saya saja suka udah sangat jarang itu Pak. Di TV-TV juga udah sangat jarang. Kalau dulu itu kan basket, bola voli itu hal yang kita tonton gitu. Tapi ya semoga Bapak terus berkarya ya Pak ya. Karena kebahagiaan Bapak adalah melihat tim ya. Berarti tadi Titi lihat ketika berani menjadi host juga udah berpikir ini tes bola voli relevansinya apa ya? Kenapa Bapak memilih itu, dan ternyata benar ada hal yang luar biasa di belakang. Siap. Bu Dewita itu deh pertanyaannya Pak. Mungkin di sini saya sedikit kebetulan ada suatu kebanggaan. Sekarang anak didik saya tembus ke Popnas karena atlet-atlet saya kebetulan masih junior, kelahiran 2001, 2002 dan kesananya berarti usia 19 paling tua. Yang sekarang masuk Popnas 3 orang. Nanti di Papua Barat. Ya alhamdulillah mungkin di tahun selanjutnya masuk menjadi pemain tim nasional. Ya, minta doanya saja dari Bapak Ibu. Ya, Pak Hadi bisa ditulis nggak Pak cerita perjuangan Bapak dari awal sampai akhirnya mencetak? Nanti saya bantu publish Pak. Ditulis di mana ya Bu? Di kertas. Pokoknya Bapak menulis saja tentang best practice Bapak. Nanti saya bantu publish Pak. Agak menyimpang sih, tapi saya jadinya senang gitu. Sekarang sih Bu atau nanti via WA saja? Via WhatsApp boleh, langsung dia tentang ke saya ya Pak ya. Siap. Saya akan coba bantu publish yang tersendiri dan saya bisa merasakan kebahagiaan itu. Insya Allah nanti kalau saya berkesempatan jadi moderator lagi, jadi presenter satu lagi, Bapak nanti join ya Pak ya.
Siap, siap. Ibu Dewi aja Bu, mangga Bu Lelis, Bu Koko, mangga ah. Bu Deswita kembali ke Ibu. Ya, sudah ada 2 pertanyaan dari Bu Titin Hernawati tentang materi permainan bola voli kita. Gimana suara saya kedengaran nggak, Pak? Kedengaran ya? Alhamdulillah. Oke, bagaimana masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan. Kita waktunya sekitar 1 jam, berarti nanti maksimal berakhirnya pukul 14.45. Ya kan, Pak? Bu Dewita boleh. Oh, ya betul ya. 23 menit lagi. Ya, 23 menit lagi ya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang mau disampaikan boleh via chat maupun langsung. Ya, saya mau bertanya Bu Dewita. Halo. Ya, halo Bu Lilis. Ya. Bu Dewita itu Bu Lilis mau menanyakan. Oh ya. Ya, silakan Bu Lilis. Iya. Selamat siang Pak Hadi. Enggak kedengaran. Ya, selamat siang Bu Lilis. Ini saya juga senang dulu main voli, hanya mungkin Bu Lilis, punten suaranya kecil. oh ya begini Pak Hadi, mungkin di dalam voli itu kan ada satu tim ya. Satu tim ini akan bisa terlaksana atau dapat kemenangan bila ada suatu kerjasama yang baik. Betul. Karena di dalam permainan voli ini kalau misalkan ada beberapa 6 orang ya, Ya, betul. itu bagaimana caranya teknik agar 6 itu bisa berkoordinasi dengan baik. Cukup Bu pertanyaannya. Dua, apa saja larangan dari permainan voli gitu yang tidak boleh dilakukan oleh voli. Yang mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Oh, siap. Terima kasih Bu Lilis. Yang pertama, pada dasarnya memang bola voli itu adalah permainan tim yang terdiri dari individual yang sehingga disatukan menjadi satu tujuan. Yang pertama, tahap yang pertama itu adalah kita harus mencetak dulu individual yang memang teknik dasarnya sudah mumpuni. Yang tadi saya sebutkan, teknik dasar dari mulai servis, passing, spike, sama block. Setelah itu dari individual bikin tim per unit dulu. Bagaimana unit bertahan sama unit serangan. Karena di lapang voli itu kan ada setengah lapang voli itu ada garis lagi, yaitu garis 3 meter, dan yang ke belakangnya yaitu garis 5 meter atau 6 meter. Di mana yang garis 3 meter di depan itu adalah garis untuk serangan. Nah, di garis serangan itu ketika posisi 1, 2, 3, 4, 5 itu untuk yang menyerang itu adalah posisi 2, 3, dan 4. Berarti kita ambil saja unit serangan. Terus posisi 1, 5, dan 6 itu adalah unit bertahan. Ketika unit bertahan dengan unit serangan sudah satu tim, maka dari tujuan yang 3 di belakang itu adalah saya untuk bertahan dan mengumpan. Ketika 3 yang di depan itu saya tugasnya untuk menyerang dan menghasilkan poin. Itu mungkin tahapan-tahapannya dari satu orang menjadi satu tim, sehingga sama tujuannya yaitu mencetak poin atau mencetak kemenangan. Terus larangan apa saja yang tidak diperbolehkan di
bola voli. Yang pertama, karena pada dasarnya permainan bola voli itu adalah permainan tim, jadi yang dilarangan yang pertama itu adalah egois. Jadi tidak boleh merasa saya paling bagus, saya paling benar, dan saya paling the best. Itu harus dihilangkan. Karena pada dasarnya siapapun yang mencetak poin itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk tim. Oke, yang kedua harus disiplin. Berarti tidak boleh indisipliner. Mungkin seperti itu Bu Lilis. Pada dasarnya mungkin sama, baik di olahraga ataupun yang di perusahaan ataupun karir-karir yang lainnya. Saya yakin nomor satu disiplin itu harus dipertahankan. Mungkin itu Bu Lilis, bagaimana jawabannya, mudah-mudahan tidak kuat. Karena saya yakin ada yang lebih akan memuaskan dari saya. Ya, halo. Pak Hadi, makasih. Ya mungkin ya memang betul ya untuk itu sangat sulit ya dalam hal ini. Ya, makanya kata Pak Hadi memang betul kita harus menempatkan orang-orang yang betul-betul bisa solid dan bisa bekerja sama dengan baik. Ya mungkin itu cukup Pak Hadi. Terima kasih penjelasannya. Sangat luar biasa sekali Pak Hadi. Terima kasih. Sama-sama Bu Lilis. Bu Dewita? Ya, halo. Suara saya sudah kedengaran, Pak, Ibu? Udah ya, oke. Sekali lagi saya mohon maaf, Bapak, Ibu, mungkin ada gangguan jaringan sehingga mikrofon saya tidak terdengar dengan jelas. Baiklah, sudah ada 3 pertanyaan barusan dari Bu Lelis. Terima kasih kepada Bu Lelis dan penjelasan dari Pak Hadi. Oke, silakan, masih ada tersisa waktu sekitar 15 menit, masih bisa untuk 1 sampai 2 pertanyaan lagi. Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Ya. Ini dengan Bapak Warsis Guru Bandung ya? Ya, betul. Ini mau tanya ke Pak Hadi. Oke, Itu saya langsung lempar ke Pak Hadi ya, karena mikrofon saya masih bermasalah. Silakan Pak Hadi. ini Pak Hadi, untuk bola voli apa ada ketentuan umur? Karena kan kita lihat bola voli itu cukup berat. Apa ada standarisasi ketentuan umur atau mungkin ada ukuran bola voli yang kecil atau bagaimana? Mohon penjelasan Pak Hadi. Iya, barusan yang nanya Pak Warsis Guru Bandung. Warsis.
sih ada O2SN yang pemainnya itu 4 orang. Ya, SD. Kalau untuk yang seniornya itu selama masih bisa bermain, tapi kalau kita punya profesional itu ada prosedur. Ini ya suaranya naik turun, timbul tenggelam, jadi ya insya Allah ya cukup jelas lah. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Warsnya serta Bapak Ibu yang bersedia. Bagaimana? Apakah kita masih bisa buka satu pertanyaan lagi? Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin ada pertanyaan secara langsung via chat. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup. Oh, ini Bu Dewita, ada chat yang masuk dari Bu Tresnawati. Oh ya, mohon maaf, kita periksa dulu chatnya. Ya, mohon maaf. Dari Bu Trisnawati. Ya. Saya bacakan saja langsung pertanyaannya ya Bu Dewita ya. Bapak. Apa saja karakter yang diharapkan muncul dari permainan bola voli? Ya, untuk karakter sih yang pertama yaitu kerjasama. Yang pastinya karena permainan bola voli itu adalah permainan tim. Terus yang kedua yaitu disiplin. Bagaimana ketika kita bermain bola voli, siapapun yang nerima passing, karena kan ada tiga sentuhan. Yang pertama yaitu passing, yang kedua umpan, yang ketiga adalah spike. Ya, yaitu harus didisiplinkan dari mulai dirinya sendiri, bagaimana memposisikan persiapan untuk menerima bola dengan membuka kaki selebar bahu, terus tangan disimpan di depan, diluruskan dan diayun. Sebetulnya dari stand saja, dari sikap awal pemain bola voli itu sudah bisa diambil karakternya, Bapak Ibu. Bagaimana yang halo tes suara saya enggak ada ya? Ada Pak, ada Pak, suara Bapak masih terdengar. Yang dari sikap saja pemain bola voli bisa kelihatan, yaitu bagaimana yang pertama membuka lebar kaki selebar bahu, yang pada dasarnya kaki itu adalah menjadi fondasi sesuai dengan amanat Kanjeng Nabi kita, kan kita harus berpegang teguh kepada dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Terus bagaimana sikap tangan, itu tangan dibuka lebar lalu disatukan sehingga membentuk tangan yang lurus. Dan kalau kita diibaratkan ke agama, ya kita itu juga harus ada dua pilihan, yaitu antara hal yang baik dan hal yang buruk. Maka kita harus mengambil hal yang baik supaya kita berada di jalan yang lurus dan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Terus mengayunkan tangan dan melambungkan bola ya. Melambungkan bola itu
kiaskan bahwa keinginan kita harus memang melambung setinggi mungkin atau cita-citanya kita harus tinggi. Bagaimana caranya untuk menggapai cita-cita itu, yaitu dengan proses seperti pada saat mau spike, yaitu harus ada tahapan persiapan, tolakan, dan pada saat memukul dan mendarat. Itu yaitu harus ada tahapan persiapan, terus pelaksanaan, lalu evaluasi. Mungkin seperti itu karakter-karakternya. Tapi yang paling umum karakter yang di bola voli itu yaitu kerjasama, tanggung jawab, disiplin, dan saling menghormati kawan maupun lawan. Mungkin seperti itu Bu Titin jawaban dari saya. Mudah-mudahan tidak puas. Ya benar, biar kita bisa terus belajar ya Pak. Betul Bu Devita. Oke, terima kasih atas penjelasan dari Pak Hadi. Sudah ada 5 pertanyaan yang sudah dijawab baik oleh beliau. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu yang sangat menambah wawasan kita dan terutama permainan. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu untuk meeting hari ini. Karena ada gangguan mikrofon sistem saya kembalikan kepada Bu Titin selaku host. Silakan Bu Titin. Ya, terima kasih Bu Dewita. Kemudian juga terima kasih untuk Bapak Hadi. Terima kasih atas inspirasinya. Terima kasih untuk Bu Lelis yang sudah buat presensi, dan terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir di meeting ini. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan berkah untuk kita semua. Saya Titin Hernawati sebagai host pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.